Aku mau menjelaskan sekali lagi ya tentang toner Claridem yang seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini masih baru ya, masih segel. Ini kenapa kalau krim siangnya itu memakai sunscreen, itu biasanya hasil akhirnya itu bersih memang. Kita memakai ini misalnya keluhannya flek atau jerawat parah gitu ya. Jerawat parah kalau pakai ini biasanya di botol pertama itu memang sudah hilang jerawatnya. Habis itu dilanjut dengan botol kedua itu bisa menghilangkan bekas-bekasnya. Jadi untuk keluhan jerawat memakai ini 1 minggu saja jerawatnya itu sudah mulai kempes ya. Pemakaian 1 botol untuk saya ulang-ulang lagi nggak apa-apa supaya kalian itu lebih paham, supaya dari awal sampai akhir itu tahu. Setiap video punya keterangan masing-masing ya, maksudnya cerita dan tema yang masing-masing beda-beda ya. Ini kalau dipakai 2 minggu sudah habis, biasanya dipakai biasanya 20 hari. Kalau hemat 20 hari, kalau nggak hemat biasanya 2 minggu sudah habis. Diolesnya kapan? Malam hari saja, tidak boleh pagi hari. Kalau kalian melihat video-video aku, pasti saya ngomongnya hanya memakai malam hari. Kalau kalian mengikuti channel lain, mungkin mereka bilang siang hari, boleh kalian coba, monggo. Kalau pengalaman saya itu malam hari saja ya, jadi malam hari. Memakai ini untuk biasanya 7 sampai 10 hari itu jerawat sudah kempes. Untuk 1 botolnya itu dilanjut terus selama 1 botol ini sampai habis. Apakah rasanya perih kayak gitu? Iya, ada cekit-cekitnya. Tapi lama-kelamaan kulit akan beradaptasi sendiri dan tidak akan terasa apa-apa lagi. Jadi untuk seperti itu ya. Terus di sini aku mau lanjut lagi kenapa memakai toner ini krim siangnya itu harus padat seperti ini ya maksud saya. Ini krim siangnya itu padat, bentuknya itu kayak persis kayak Kelly. Kalian juga bisa memilih merek itu atau juga merek lainnya juga boleh. Bentuknya seperti ini ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Hanya dengan 2 model paket skincare ini, kalian akan bisa mendapatkan kulit yang sembuh dari jerawat, dari flek. Begitu ya, krimnya seperti ini ya. Terus aku mau lanjut lagi. Setelah kita sembuh dari jerawat, kalau flek pemakaiannya itu ditotolkan dulu tonernya ke fleknya. Setelah fleknya itu mulai menipis, nanti baru seluruh muka. Jadi seperti itu ya. Biar apa? Biar nanti fleknya itu hilang, kulitnya putihnya merata, tidak belang-belang. Bahasa Jawanya tidak melentong-melentong kayak gitu ya. Krim siangnya yang tadi ini sudah saya jelaskan. Ini apa sih manfaatnya? Kenapa toh harus memakai krim siangnya ini? Aku jelaskan lagi ya. Karena toner ini di kulit itu nanti membuat wajah itu menjadi kering. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memakai toner ini tanpa memakai krim siang, di wajah itu semakin cekit-cekit. Kenapa alasannya? Manakala kulit kita kering itu, kita akan kena paparan matahari itu semakin kering di kulit, semakin kayak semisal daun gitu ya, kering banget itu kan kayak nggak enak gitu, apalagi kita manusia ya. Ini semasa waktu pengelupasan itu di kulit kita itu terasa kering loh, kering banget. Kita butuh pelembab atau moisture. Memakai krim apa? Cocoknya yang ini ya, karena banyak sekali krim siang itu sudah saya coba. Contohnya apa? Sunscreen sudah pernah. Sunscreen itu enak, nggak ada warnanya. Cuman setiap kita kena matahari itu panasnya itu masih tembus, terasa. Begitu. Jadi untuk sunscreen itu setiap 2 jam sekali itu harus dioleskan. Itu kalau sunscreen ya. Terus kenapa tidak memilih yang BB cream aja? BB cream itu kan juga enak ya. Maksudnya ringan. Terus habis itu mudah meresap. Ada warnanya juga. Saya jelaskan kenapa tidak memakai sunscreen, tidak memakai BB cream. Kalian tahu nggak BB cream itu apa?
di sini aku mau share sedikit ya, karena dari krim siang itu beberapa sudah saya coba, mulai sunscreen, mulai BB cream, mulai krim padat. Jadi saya tahu perbedaan rasanya ketika nempel di kulit kayak gitu ya. Mungkin juga kulit kita itu memang tidak sama sih setiap manusia, tapi kalau kulit saya itu cenderung kering sekali, kering banget. Apalagi musim cuaca di kota saya itu cenderung berangin, kering banget kayak gitu. Terus misal saya itu pakai sunscreen boleh, enak kok, dia meresap. Habis itu tidak terasa apa-apa, tidak ada warnanya kayak gitu. Tapi ada minusnya itu kita harus selalu bawa kemana-mana. Semisal kita aktivitas di luar rumah itu terlalu sering, misalnya kerja, wira-wiri, kita selalu di jalan, apa kita harus selalu oles kayak gitu. Nggak nyaman sekali ya. Mungkin kalau kita tidak punya aktivitas di luar itu mungkin nyaman saja. Tapi semisal kita punya aktivitas itu bakal tidak nyaman. Itu yang membuat saya malas memakai sunscreen kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah memakai BB cream. BB cream itu bagus, bentuknya cair, terus teksturnya meresap, nempel, ada warnanya di wajah itu, kayak nggak memakai apa-apa gitu, nggak bebas minyak. Namanya BB cream itu bebas minyak ya, tidak ada minyaknya sama sekali. Jadi bisa disebut BB cream adalah krim siang yang waterproof. Waterproof itu apa? Anti air. Jadi manakala kita siram ke air itu dia bakal nempel kayak gitu ya. Dan minusnya BB cream itu membuat kulit kita itu kering, sedang toner ini kalau dipadukan dengan krim siang yang kering bakal keratak-keratak. Ngerti nggak keratak-keratak? Bakal kering kerontang kulit kita. Jadi untuk kalian yang pertama kali memakai krim toner ini, tidak cocok dipakai dengan BB cream siangnya. Terus sunscreen juga tidak cocok, kecuali ya, ini ada lanjutannya ya. Kecuali kalian sudah berhenti memakai toner ini. Toner ini sudah berhenti pakai, kalian sudah dilanjutkan dengan toner biasa. Contohnya merek yang lainnya, mungkin merek apa terserah kalian. Coba di pasar lihat sendiri, merek terserah. Terus krim siangnya itu tetap memakai yang ini, atau yang BB cream, atau yang sunscreen, itu terserah kalian. Terus malamnya memakai krim malam. Mungkin setelah proses itu, setelah kita mencapai batas kulit yang misalnya sudah diinginkan, putihnya ya juga nggak putih, hitam juga nggak hitam, fleknya sudah berkurang banyak, kalian lanjut seperti itu. Di proses awal itu 2 botol ya, untuk kalian yang jerawat parah ataupun yang flek parah. Kalau untuk keluhan yang kulit normal mungkin 1 botol saja sudah cukup. Krim siangnya disambung dengan krim siang sesuai kalian yang ternyaman lah. Kalau saya cuma ngasih saran saja ya, seperti yang saya pakai. Terus kalau malamnya itu memakai krim pemutih bisa, atau memakai krim lainnya terserah kalian juga bisa. Yang jelas krimnya itu harus juga yang bagus supaya hasilnya itu mengikuti kayak gitu ya. Jadi toner ini memang bisa, toner ini fungsinya itu mengganti kulit-kulit sel mati gitu ya. Pigmentasi kulit kita yang sudah tebal, dengan bertambahnya usia kulit kita itu semakin tebal, jadi butuh pengelupasan. Ini bukan kejahatan kepada kulit ya, tapi ini adalah normal di medical center, maksudnya di perkulitan gitu ya, di skincarean gitu, banyak dipakai. Peeling namanya peeling, ada di klinik-klinik itu juga pakai, cuman mereka bahannya kan nggak disebutkan kayak gitu. Kalau kita di online itu kebanyakan ya testimoninya itu ya lewat kita yang pakai saja, nggak ada yang maksudnya langsung mereka ada kantornya, itu tidak ada. Jadi review aku seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang pemula. Kalau semisal kalian sudah berhenti memakai tonernya itu, baru kalian memakai krim siang dan krim malamnya itu sesuai yang kalian inginkan kayak gitu ya. Semoga penjelasanku sedikit ini bermanfaat untuk kalian yang mencari obat untuk menyembuhkan jerawat dan flek. Karena kita juga nggak enak juga ya kalau punya jerawat gitu ya, kayak wajah kita itu kayak tidak terawat gitu. Terus kalau ada flek juga malu juga ya, kenapa kok ada belentong-belentongnya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mencari produk yang bagus, ini juga termasuk bagus, tinggal kita belajar bagaimana cara pemakaiannya. Next aku lanjut dengan tema lainnya ya.